Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Sani di sini. Di sini kita akan melakukan sirkumsisi apa Bapak dengan nama anaknya Ade N, nama wali atau orang tuanya itu Bapak Budi, lalu usianya 9 tahun dan alamatnya di Jalan Veteran ya Pak. Kita akan melakukan sirkumsisi untuk membersihkan, untuk higienitas dari kelamin anak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Nah, yang paling penting dari dari sirkumsisi ini kita tanyakan apakah ada riwayat mudah biru di kulit ketika terbentur, apakah ada riwayat mudah berdarah ketika gosok gigi, apakah ketika luka pendarahannya agak lama berhenti, lalu apakah ada penyakit-penyakit komorbid seperti pasien menderita epilepsi, riwayat DM, kelainan autoimun, penyakit kronis, dan permasalahan gigi pada pasien. Lalu kita akan melihat status lokalisasi, kita lihat kondisi penisnya, apakah penisnya mempunyai kelainan bawaan seperti kelainan kencing harus jongkok, apakah penisnya bentuknya melengkung, lalu kondisi penisnya saat ini apakah ada luka atau tidak. Lalu tidak ada kontradiksi dan kita sudah melakukan inform consent. Lalu untuk persiapan kita siapkan peralatan habis pakai yang dibutuhkan seperti minor kit, kasas spuit, lidocaine, benang jarum, sarung tangan steril, disinfektan, duk bolong, dan salep antibiotik. Dan kita atur lampu pencahayaan agar pencahayaannya cukup. Lalu buka spuit dan letakkan di permukaan steril, dan buka sarung tangan steril dan letakkan di atas permukaan steril, dan buka larutan antiseptik, tuangkan, dan kita siapkan larutan anestesi. Lalu kita periksa kesiapan anak. Lalu kita cuci tangan 6 langkah WHO, lalu keringkan, dan kita memakai sarung tangan dengan teknik hand to hand, glove to glove. Lalu setelah itu kita bersihkan area genital dengan hati-hati dengan larutan antiseptik mulai dari penis hingga ke pangkal penis dengan gerakan sirkular. Lalu kita akan menempatkan duk bolong. Kita akan menempatkan duk bolong di tengah hingga penis berada di tengah lubang. Lalu isi spuit dengan obat anestesi dan udara di dalam spuit dikeluarkan. Lalu kita akan ganti needle, lalu lakukan anestesi lokal dengan blok. Pada blok yang patokannya itu dari sipisis pubis kemudian ke pangkal penis. Masukkan jarum secara tegak lurus, lalu sampai terasa sensasi, kemudian aspirasi sedikit, dan ketika tidak ada darah masuk, masukkan obat sekitar 1 cc, kemudian dicabut. Lanjutkan di daerah frenulum, yaitu ketika insersi kan jarum miring 15-30 derajat. Lalu aspirasi ketika tidak ada darah masuk, lalu masukkan. Lalu jam 3 aspirasi, lalu jam 9. Kemudian penis dipijat supaya zat anestesi cepat menyebar. Lalu kita cek anestesi sudah bekerja, kita gunakan needle, kita cek sambil melihat respon pasien. Lalu ketika sudah tidak terasa sakit, kita tarik. Lalu kita coba tarik pereputium ke arah proksimal. Lalu jika tidak bisa, maka lakukan dengan dilatasi menggunakan klem, kemudian tarik sampai proksimal hingga sulcus coronaglandis tampak. Setelah itu, jika terjadi perlengketan, maka perlengketannya bisa kita buka dengan cara diseksi. Terus lakukan sampai seluruh lingkaran terlihat sempurna. Kita bersihkan secara sirkular, lalu tarik kembali preposium ke distal. Lalu kita lakukan penandaan. Idealnya penandaan ini dilakukan saat penis ereksi, tapi ketika sulit kita
lakukan, tandai kurang lebih 0,5 cm proksimal dari corona glandis jepit sampai terlihat. Lalu kita lakukan teknik insisi dorsisi menggunakan 3 klem. Yang pertama klem dari jam 6, lalu kita gunting secara melingkar. Dari sini ke secara melingkar. Selanjutnya kita lakukan tindakan hemostasis. Kunci dari tindakan hemostasis adalah expose. Kulit persofosium kita expose, lalu kita lakukan dep, lalu kita tangkap sumber-sumber pendarahan. Jika ada, kita bisa ikat ataupun dikoagulasi. Lalu kita lakukan ligasi 2 kali jahitan, kemudian gunting benangnya. Kita akan melakukan penjahitan, lalu kita gunting. Setelah dijahit kita gunting, lalu kita lakukan ke 4 marker tadi. Lalu setelah itu kita pastikan pendarahan tempat lain untuk dicari. Kita kulitnya rapikan ke arah distal, dan penis dibersihkan berbagai macam kotorannya. Setelah dijahit, penisnya dibersihkan dengan menggunakan NaCl, lalu kita observasi ulang apakah ada pendarahan atau tidak dengan cara lingkarkan kasa dan tunggu hingga beberapa saat. Lalu observasi dan evaluasi pasien dan kondisi umumnya, apakah terjadi peningkatan duduk nyadi, kesadaran. Lalu kita aplikasikan salep antibiotik dan aplikasikan kasa steril, dan gunakan plester dan duk bolong kita angkat. Kita angkat duk bolong dan bersihkan sisanya. Observasi dan evaluasi pasien dari duduk nyadi dan kesadaran, observasi lukanya dari pendarahan, dan rapikan alat semua dipakai, buka glove dan cuci tangan. Alhamdulillah, skills lab dari sirkumsisi ini sudah selesai. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.